Abu Nawas dan 6 ekor lembu yang berjanggut. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang merasa jenuh. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan sebuah tantangan yang sangat tidak masuk akal. Sang raja memanggil pengawalnya dan memerintahkan mereka untuk membawa Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, raja berkata dengan wajah serius, "Wahai Abu Nawas, Aku bermimpi melihat 6 ekor lembu yang pandai bicara dan semuanya memiliki janggut. Aku ingin kau mencari lembu-lembu itu dan membawanya ke hadapanku dalam waktu 3 hari. Jika gagal, hukuman berat menantimu." Abu Nawas tertegun. Ia tahu tidak ada lembu yang berjanggut apalagi bisa bicara. Namun, ia tidak membantah. Ia hanya memohon izin untuk pulang dan mencari lembu tersebut. Hari pertama dan kedua, selama 2 hari, Abu Nawas hanya berdiam diri di rumah. Istrinya sangat cemas. Namun Abu Nawas menenangkan diri dengan berpikir keras. Bagaimana caranya membuat manusia yang berperilaku seperti lembu? Hari ketiga, menjalankan rencana. Pada hari ketiga, Abu Nawas pergi ke pasar dan tempat keramaian. Ia mencari orang-orang yang gemar berdebat tanpa ilmu, orang yang sombong tapi bodoh, dan orang yang suka memfitnah. Singkat cerita, ia berhasil mengumpulkan 6 orang pria yang semuanya memiliki janggut panjang, namun terkenal sebagai orang yang bebal atau sulit dinasehati di kampungnya. Abu Nawas menjanjikan mereka jamuan makan besar di istana jika mereka mau mengikutinya menghadap raja. Tentu saja, ke-6 orang itu setuju dengan senang hati di hadapan sang raja. Abu Nawas datang ke istana bersama 6 orang berjanggut tersebut. Raja Harun al-Rasyid bingung melihat Abu Nawas membawa manusia, bukan hewan. "Abu Nawas, mana lembu-lembu berjanggut yang kuminta?" tanya raja. Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab, "Ampun tuanku, inilah mereka. Silakan tuanku ajukan pertanyaan kepada mereka. Maka tuanku akan melihat bahwa mereka benar-benar lembu yang bisa bicara." Raja kemudian mencoba bertanya kepada salah satu dari mereka tentang sebuah masalah hukum yang rumit. Pria pertama menjawab dengan sangat bodoh dan keras kepala. Bahkan ia mulai memaki karena merasa paling benar. Pria kedua menimpali dengan fitnah. Dan yang lainnya mulai berdebat kusir tanpa dasar. Persis seperti kerumunan yang tidak berakal. Melihat kekacauan itu, Abu Nawas berkata, "Lihatlah tuanku, bukankah mereka memiliki janggut dan bukankah cara mereka berpikir dan berbicara tidak lebih baik dari seekor hewan? Mereka hanya mengandalkan nafsu dan kebodohan, persis seperti lembu yang hanya tahu makan dan melenguh tanpa mengerti apa yang mereka katakan." Peasant moral. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Ia menyadari sindiran tajam Abu Nawas bahwa manusia yang memiliki ilmu tapi tidak menggunakannya dengan benar, atau orang yang sombong dengan kebodohannya, derajatnya tidak lebih tinggi dari hewan ternak. Raja pun memberikan hadiah uang emas kepada Abu Nawas karena berhasil memecahkan teka-teki. Cerita jenaka Abu Nawas, istana raja hancur karena lalat. Abu Nawas tertunduk sedih saat mendengar perkataan istrinya. Tadi pagi, atas perintah langsung dari raja, beberapa pengawal kerajaan membongkar dan menggali rumahnya dengan paksa. Istrinya memberitahukan Abu Nawas bahwa perintah untuk menggali rumahnya itu disebabkan karena raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Yang membuat Abu Nawas kesal dan bersedih adalah raja tidak meminta maaf kepadanya. Bahkan tidak ada ganti rugi atas kerusakan yang telah dibuat orang-orang kerajaan. Lama Abu Nawas berpikir, tapi belum juga ia menemukan cara untuk membalas perbuatan raja. Makanan yang dihidangkan oleh tidak istrinya dimakan karena nafsu makannya hilang. Malam pun tiba, tapi Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempatnya semula. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Tiba-tiba ia tersenyum gembira. Abu Nawas berkata pada istrinya, "Tolong ambilkan kain penutup makananku dan sebatang besi." "Untuk apa?" tanya istrinya bingung. "Aku akan membalas perbuatan raja yang seenaknya merusak rumah kita," jawab Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Tiba di istana,
Abu Nawas memberi salam hormat dan berkata kepada raja, "Maaf raja. Aku menemuimu untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumahku tanpa izin dan berani memakan makananku." "Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Lalat-lalat ini, raja," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku harus mengadukan ketidakadilan ini?" Lanjut Abu Nawas. "Keadilan seperti apa yang kamu inginkan dariku?" tanya raja. "Aku hanya ingin mendapatkan izin tertulis dari raja untuk bisa menghukum lalat-lalat ini," jawab Abu Nawas. Meskipun terdengar aneh, tapi raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas. Karena saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Raja merasa malu jika menolak permintaan rakyatnya. Dengan terpaksa, raja akhirnya membuat surat izin yang isinya membolehkan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu di manapun mereka hinggap. Tanpa menunda-nunda lagi, Abu Nawas segera mengusir lalat-lalat dari piringnya. Lalat-lalat itu terbang dan hinggap di sana-sini dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah. Abu Nawas mulai mengejar dan memukul lalat-lalat itu. Seekor lalat hingga di kaca, Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Abu Nawas memukulkan tongkat besinya ke segala arah, sehingga sebagian perabotan istana hancur. Bahkan, Abu Nawas nekat memukul lalat yang kebetulan hinggap di guci sang raja. Raja pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kesalahannya karena telah merusak rumah Abu Nawas dan keluarganya.